Tingkatan ilmunya di mana? Tingkatan ainnya di mana? Tingkatan haknya di mana? Tingkat isbatnya di mana? Itu sebabnya kenapa orang tua kita membuat tingkatan iman. Ada iman yang tingkatan ilmu yakin, ada iman tingkatan ainul yakin, ada iman tingkatan hakul yakin, ada iman tingkatan isbatul yakin. Kenapa sih orang tua capek-capek bikin tingkatan-tingkatan iman? Dan kalau rukun iman ada 6, setidaknya setiap tingkatan, setiap rukun itu ada 4 tingkatan. Kan setidak-tidaknya kita harus mengerti 6 kali 4 dong. Jadi kalau orang sudah imannya tingkatan isbat, turun lagi, keterlaluan. Kalau imannya baru ilmu yakin, ya gak apa-apa, baru tingkatan rendah kok. Sama dalam agama juga. Begitu banyak hafalan yang dicekokin pada anak-anak kita. Dan kalau sudah hafal ayat ini, surat ini, hadis ini, itu, ini, dianggap sudah beragama. Tidak, itu baru pengetahuan. Nah kalau berbicara tentang iman, kan 2 tadi. Ada satu pertanyaan. Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Itu saja, jangan banyak-banyak belajarnya. Daya kritis kita munculkan, apa sih pembenaran itu? Bagaimana prosesnya bisa membenarkan? Yang kedua, apa sih kolbu itu? Yang lucunya di Indonesia, kolbu disamakan dengan hati. Padahal itu 2 entitas yang berbeda. Orang Arab di Mekah sana tidak kenal kolbu. Mereka kenalnya kibdah. Segumpal daging di dada, itu namanya kibdah. Kobid. Makanya hati unta, bahasa Arabnya kobidul jumal. Kibdahul jumal. Bukan kolbul jumal. Karena kolbu itu bahasa spiritual. Kolbu itu adalah bahasa langit. Kolbu itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Oleh karena itu kalau ingin tahu apa itu kolbu, ya tanya. Ya tanya referensi-referensi spiritual yang berbicara tentang kolbu. Allah sendiri sudah menjelaskan kok dalam hadis kursi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah. Ternyata kolbu itu adalah Baitullah. Kan kalau orang yang kritis akan ngejar berikutnya. Kalau rumah, pasti ada pintunya dong. Kalau pintu, pasti ada kuncinya dong. Kalau rumah, pasti bisa dimasuki dong. Kalau masuk, saya dapat apa? Dijawab lagi di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas lallati bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah bait al-mubarakah. Rumah yang diberkahi, kata Allah. Fihi ayatum bayyinah, di dalamnya ada tanda-tanda aku, kata Allah. Jadi ciri rumahnya Allah itu di dalamnya adalah tanda-tanda Allah. Keren tuh di Quran. Maka Allah jamin, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa memasuki bait itu, amanlah dia. Lalu berduyun-duyun orang pergi ke Makkah. Karena secara simbolik kita diajarkan yang namanya Baitullah ya Ka'bah. Apakah kita pergi ke Makkah masuk ke dalam Ka'bah? Kan tidak. Terus kalau masuk ke dalam Ka'bah, apakah kita akan melihat tanda-tanda Allah di sana? Kan belum tentu. Betul nggak? Nah ini kita bicara tentang daya kritis. Saya bukan menafikan itu. Saya juga suka membimbing umroh. Saya juga suka muter-muter di sana. Sama 7 putaran kayak kalian. Tetapi diberi sedikit penjelasan saintifik. Kenapa 7 putaran sih? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu? Kenapa lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yamani? Dan kenapa lingkaran bukan kotak? Itu kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang alamiah kalau ditanyakan oleh anak-anak yang kritis. Dan kita harus menyiapkan jawabannya sebagai orang tua. Itu sebabnya kenapa orang tua kita membuat tingkatan iman. Ada iman yang tingkatan ilmu yakin, ada iman tingkatan ainul yakin, ada iman tingkatan hakul yakin, ada iman tingkatan isbatul yakin. Kenapa sih orang tua capek-capek bikin tingkatan-tingkatan iman? Dan kalau rukun iman ada 6, setidaknya setiap tingkatan, setiap rukun itu ada 4 tingkatan. Kan setidak-tidaknya kita harus mengerti 6 kali 4 dong. Betul nggak? Jadi rukun iman yang sebenarnya sebutnya bukan 6. Ya 24.
Karena masing-masing rukun punya 4 tingkatan. Sekarang iman kepada Allah, berarti ada 4 tingkatan. Ada iman yang ilmu yakin, ada iman yang ainul yakin, ada iman yang hakul yakin, ada iman yang isbatul yakin. Apa tidak pengen kita sampai di tingkatan yang paling tinggi dari iman? Apa tidak pengen gitu? Masa tidak pengen? Apa tidak pengen kita memiliki iman yang tingkatan yang paling tinggi sehingga kita kokoh? Isbat, isbat, isbat. Isbat jadi kata sabat, sabat jadi sabatu. Maka di Quran ada kata-kata, barang siapa yang melanggar hari sabatu, hari isbat, maka aku akan jadikan dia kera yang amat hina. Itu bahasa Quran itu. Al-Baqarah ayat 65. Nah, lalu apa hubungannya nih kok ada kera hina, kemudian ada hari isbat? Jadi hari isbat itu sebetulnya bukan hari agama tertentu. Isbat sendiri artinya adalah teguh, kokoh. Itu artinya isbat. Jadi isbatul yakin kan artinya adalah keyakinan yang kokoh. Nah, kenapa bisa kokoh keyakinannya? Bagaimana prosesnya mencapai keyakinan yang kokoh? Jadi sebetulnya yang melanggar kekokohan keyakinannya itu yang melanggar hari isbat. Maka aku akan jadikan dia kera yang hina. Apa sih bedanya kera dengan manusia? Kan cuma beda bulunya aja. Kera bulunya banyak, itu aja kok. Kita bulunya dikit, gitu aja. Lain-lainnya sama kok. Betul apa tidak? Jalannya sama, tangannya juga 2, jarinya 10, betul nggak? Iya, matanya 2, telinganya 2, lubang hidungnya 2, mulutnya 1. Apa yang beda? Betul nggak? Kan bedanya kalau kera tinggalnya di hutan, kalau kita katanya tinggal di kota. Makanya kata Allah di Quran, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Di ayat lain Allah mengatakan, hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Berlakulah lemah lembut dan janganlah mengatakan halmu pada seorang jua pun. Keren itu. Jadi kita itu disuruh bertransformasi dari kampung ke kota, dari hutan ke kota. Berarti kan harus berevolusi dong. Dari derajat monyet harusnya jadi derajat manusia. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih yang membedakan monyet dengan manusia? Apa? Kesadaran. Bagus. Tahu kesadaran itu apa? Ya kesadaran itu apapun yang dilakukan harus dengan sadar. Sadar sekarang sedang duduk. Sadar sedang melihat saya. Sadar sedang mendengar saya. Sadar sedang nulis. Sadar sekarang punya nafas. Sadar kalau nafas itu adalah sang hidup. Sadar kalau di balik nafas itu ada Allah. Sadar nggak? Iya. Nah kalau kesadaran itu terus ditumbuhkan, nah kita menjauh sedikit dari monyet. Ya menjauh sedikit kan, lumayan. Karena monyet itu nggak sadar kalau dia lagi duduk, nggak sadar kalau dia lagi manjat, nggak sadar kalau dia melihat. Nah sekarang dicek lagi, benar nggak kita sadar? Saya tanya sekarang, kenapa kalian bisa lihat saya? Kenapa? Nah, mulai bingung kan? Belum sadar. Nah dekat lagi dengan monyet. Monyet melihat nggak? Melihat. Kalian melihat saya nggak? Nah terus di mana? Katanya bedanya kesadarannya. Kenapa kalian bisa lihat saya? Karena punya mata. Monyet juga punya mata. Karena apa? Ya karena kita bernafas. Emang monyet tidak bernafas? Bernafas juga. Emang monyet nggak hidup? Lah kalau nggak hidup nggak bisa lihat. Makanya jawaban jangan ngasal. Kenapa Anda bisa melihat saya? Betul, karena Anda hidup. Cirinya hidup apa? Anda bernafas. Apa sih nafas itu? Ada daya dalam diri kita, yang daya itu membuat kita bisa melihat. Ada daya pada diri kita, yang daya itu membuat kita bisa mendengar. Ada daya pada diri kita, yang membuat kita bisa merasa. Ada daya pada diri kita, yang membuat kita bisa berpikir. Dari mana daya itu? Siapa daya itu?
Terus dikejar sampai menemukan ternyata daya itu adalah diri sejati saya. Ternyata daya itu adalah Tuhan saya, Allah saya yang bersama saya setiap saat, tidak pernah meninggalkan saya. Kalau sudah sampai di kesadaran itu, menjauh lagi dari monyet. Monyet aja nggak pernah khawatir. Coba, monyet punya tabungan nggak? Punya rumah? Mobil? Keluarga? Nah kalian tabungan punya, rumah punya, keluarga punya, tapi masih khawatir. Sadar nggak itu? Ya itu namanya belum sadar. Jadi sekarang ini kita tugasnya mencari pembeda. Kalau nggak mau disebut, gitu aja kok. Tugas kalian itu adalah mencari pembeda. Kalau tidak mau disebut, lah bukan saya nyebut kok. Yang nyebut kalian kan. Itu bahasa Quran loh. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, maka dia akan dijadikan kera yang hina. Ini melanggar hari Isbat loh. Jadi kera. Jadi kalau orang sudah imannya tingkatan Isbat turun lagi, keterlaluan. Kalau imannya baru ilmu yakin, ya nggak apa-apa, baru tingkatan rendah kok. Nah pertanyaan saya sekarang, iman kita kepada Allah, rukun iman yang pertama aja, nggak usah 6-6-nya dibahas, nggak cukup waktu. Betul nggak? Sudah isbatul yakin? Atau baru ilmu yakin? Ilmu pun baru tingkatan pengetahuan, belum tingkatan ilmu. Karena pengetahuan dan ilmu beda. Pengetahuan yang sudah nyata jadi pengalaman, itu namanya ilmu. Nah yang dibicarakan di dalam tingkatan iman bukan pengetahuan yakin, tetapi ilmu yakin. Yakin karena ada ilmunya. Pertanyaan, udah punya emang ilmunya? Yang kedua ainul yakin. Yakin karena sudah melihat. Ain itu artinya mata. Jadi iman kepada Allah yang pertama ilmu yakin. Yakin kepada Allah karena apa? Karena ada ilmunya. Udah tahu ilmunya belum? Yang kedua iman kepada Allah ainul yakin. Yakin kepada Allah karena sudah menggunakan ain. Ain itu mata. Mata mana yang kau pakai untuk meyakinkan keyakinanmu pada Allah? Mata ini nggak mungkin. Mata ini cuma kornea mata. Mata ini cuma otot. Yang namanya materi ya cuma melihat materi. Tingkatan yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin. Sudah hak. Siapa hak itu? Siapa hak itu? Kan Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pertanyaan saya, udah sampai nggak kita pada hak? Sudah mengerti nggak hak? Kalau di pertanyaan seperti ini, dipertanyakan seperti ini, mulai gusar nggak kita? Gusar kan? Kenapa kalian nggak gusar? Nggak pernah nanya. Karena dengan mengaku diri sebagai orang beriman, merasa sudah cukup. Mari kita gugat dengan kesadaran kita. Karena kalau sekarang kita jadi orang sadar, di sini, saat ini, sekarang, maka semesta kehilangan satu orang bodoh. Semoga orang bodoh itu adalah kalian. Yang orang bodoh yang sudah nggak bodoh lagi, mantan. Nggak apa-apa mantan orang bodoh. Mantan orang jahat, nggak apa-apa. Tentu saja prihatin kalau mantan orang baik. Ini saya nggak tahu hari ini kok saya ngomong gini ya. Nggak apa-apa gitu saya ngomong gini. Ya udah. Ya pakai ayat lah biar ngajinya keren. Baik. Mungkin yang saya sampaikan ini bukan hal baru. Tetapi saya akan masuk detil-detilnya, mempertanyakan semuanya, sehingga dalam diri kita timbul satu semangat untuk melakukan proses pencarian yang sebenarnya. Baik, kita lihat. Nah, sambil menunggu layar melihat ayatnya, saya lanjutkan dulu.
Itu iman pada Allah saja ada 4 yang harus kita pertanyakan. Tingkatan ilmunya di mana, tingkatan ainnya di mana, tingkatan haknya di mana, tingkat isbatnya di mana. Belum lagi yang kedua, iman pada malaikat. Coba. Tingkat ilmunya di mana, tingkat ainnya di mana, tingkat haknya di mana, tingkat isbatnya di mana. Belum lagi iman yang ketiga. Iman pada siapa? Pada kitab. Belum lagi iman kepada Rasul. Belum lagi iman pada kiamat. Belum lagi iman pada qada dan qadar. Semua kalau dipertanyakan, gusar kita. Dan karena tidak dipertanyakan, kan santai saja. Makanya ada orang datang ke rumah saya. Dia bilang sama saya, Bapak, alhamdulillah saya, dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah tidak tahajud. Walau semalam. Keren Bapak. Dan setiap saya tahajud, saya pasti baca Quran. Tambah keren lagi. Gimana sekarang? Bapak bahagia? Saya tenang. Lalu saya bilang, beda ya dengan saya. Saya kalau baca Quran itu bukan tenang. Berdebar-debar di sini. Dan ternyata menurut ayat Quran dikatakan orang beriman itu justru kalau dibacakan tanda-tandanya Allah, dibacakan ayatnya Allah, bergetar kalbunya. Wazilat qulubuhum. Ini aneh. Habis baca Quran, tenang. Sedangkan saya kalau baca Quran, bergetar kalbu saya. Ini yang salah dia apa saya? Lalu saya tanya, mohon maaf Bapak. Bapak kalau baca Quran, pakai bahasa yang mana nih? Ya Arab. Mohon maaf Bapak. Bapak bisa bahasa Arab? Ya enggak. Ketika Bapak baca Quran, Bapak ngerti yang dia baca? Sama sekali. Pantesan tenang. Jadi ketemu jawabannya. Pantesan tenang karena tidak mengerti. Ibaratnya kita dapat surat dari anaknya kecelakaan. Suratnya pakai bahasa Rusia. Dan kebetulan kita ngerti bahasa Rusia. Begitu dapat surat, dibaca. Bahkan disampaikan ke tetangga. Ketika ditanya, apa Bu beritanya? Bahasa Rusia. Ya isinya apa? Nggak tahu. Tenang nggak kira-kira? Tenang. Itulah bedanya kalian dengan saya. Maka kalian harus baca Quran. Yang nggak ngerti itu tenang. Beda nggak itu? Kenapa kalian ketawa? Rumah saya. Pokoknya kalau sudah baca 1 juz, tenang. Padahal jangankan 1 juz ya, 1 ayat saja. Kalau kita ngerti isinya. Coba yang tadi. Jika kamu melanggar hari isbat, aku jadikan kamu kera yang hina. Apa nggak bergetar gitu? Dan kalian hebat tidak bergetar. Kenapa? Luar biasa. Apalagi kalau sudah one day, one juz. Pakai speaker lagi. Udah, tenang. Apalagi kalau sudah dapat pujian. Itu yang ngaji tadi di speaker itu. Suaranya luar biasa. Tenang. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Pernah pada situasi saya tidak punya kemampuan. Saking malunya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pertanyaan saya pada saat itu, layakkah saya mengucapkan kalimat itu? Layakkah saya mewakili Allah? Layakkah saya mewakili sifat Rahman dan Rahimnya Allah? Malu saya. Sampai pada tingkat saya tidak punya kemampuan mengucapkan kalimat itu. Beda sama kalian ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, mau masak Bismillahirrahmanirrahim, mau ke pasar Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Nyampe pasar marah-marah. Ketika dinawar pelitnya auzubillah. Betul nggak? Iya. Saya suka bilang sama istri saya, ke pasar ya, ayo. Tapi tolong ya, jangan nawar. Saya suka kasihan gitu kalau ditawar kebangetan. Betul nggak? Orang nanam jagung itu udah capek, mupuknya kayak apa. Betul nggak? Iya. Berapa 1 kilo? 6.000. 6.000 itu sudah dapat 4-5 jagung. Bayar, buru-buru bayar. Ini masih ditawar lagi. 4.000 gimana?
Padahal waktu berangkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kurang ajar itu. Jadi saya cuma aneh aja lihat orang-orang yang nekat-nekat model gitu. Pokoknya apapun yang dikerjakan Bismillah. Bahkan ngantor Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe kantor, wah kayaknya ini nggak ada yang tahu nih. Ini duit ini nggak ada yang tahu nih. Kayaknya bisa dibawa ke rumah. Bismillah sih Bismillah. Atas nama Allah. Saya nggak ngerti Tuhan. Yang mana yang di atas namakan itu? Kan kurang ajar itu. Sebenarnya kurang ajar tuh nggak enak bahasa itu. Tapi termaksa saya ucapkan. Sebenarnya yang enak itu adalah kurang belajar. Cuman terlalu sopan itu. Jangan-jangan nggak ngerti juga. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Ini sambil belajar mentertawakan diri sendiri. Ini topiknya sih tidak terlalu berat sebetulnya kuliah hari ini. Cuman saya ingin mengajak kita, cobalah setiap statement saya ini coba tujukan pada diri kita sendiri. Karena selama ini kan selalu tujukan pada orang lain. Mari kita lihat ayatnya karena sudah nampak nih. Ini ayat ini saya kira tidak asing, semua orang sudah baca. Bahkan yang one day one juz baca Qur'annya pasti kelewat ayat ini. Paling ini juz pertama bukan? Oke, kita lihat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, di antara manusia nih. Berarti tidak semuanya. Tapi sebagian besar. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini Quran. Nah ketika saya dulu membaca ayat ini, langsung saya tujukan pada diri saya. Saya sadar dari kecil saya diajarkan agama saya Islam, dan dari kecil saya diajarkan oleh orang tua saya harus mengaku sebagai orang yang beriman. Dan rasanya bagi saya ayat ini tertuju bagi saya. Jangan-jangan saya sampai hari ini baru mengaku beriman. Sehingga timbul pertanyaan pada diri saya, kapan kalau begitu saya akan mengawali iman? Kan begitu. Sama nggak ibu bapak dengan saya belajarnya gitu? Ada nggak pertanyaan? Kapan akan mengawali iman? Ada nggak gitu? Yang mengaku beriman tidak akan pernah mengawali iman. Yang akan mengawali iman adalah mereka yang menyadari bahwa dari kecil saya diajarin ngaku iman. Kapan iman saya? Pasti akan mencari supaya dapat iman. Mulai dari tingkatan yang awal, ilmu yakin. Masuk tingkatan kedua, ainul yakin. Masuk tingkatan yang ketiga, hakul yakin. Masuk tingkatan yang keempat, isbatul yakin. Jadi kalau cerita iman yang isbatul yakin, itu sudah bukan kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata hadis, bukan kata siapa-siapa, tetapi kata saya, karena saya sudah mengalaminya sendiri. Disitulah pentingnya pengalaman, yang disebut dengan pengalaman spiritual. Malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak akan paham. Ada air di gelas ini. Yakin? Yakin? Yakin apa tidak? Lihat dulu. Gimana sih? Main yakin-yakinan aja. Saya bilang ada air di gelas ini. Harusnya lihat dulu. Kalau kita cuma mengatakan yakin ada air di situ, karena yang ngomong saya itu baru ilmu yakin. Itu baru informasi. Itu baru kata saya. Jangan percaya sekalipun yang ngomong saya. Layak untuk tidak dipercaya. Begitu ke depan ke sini, oh iya, ada air. Itu baru pada tingkatan ainul yakin. Kenapa Anda yakin? Kalau di sini ada air, kan sudah lihat. Tahap pertama baru sebatas informasi, di gelas ini ada air. Tahap kedua sudah lihat, kalau di gelas ini ada air. Bahkan bisa cerita sedikit, airnya warna putih, suhunya sekian. Udah mulai lebih kenal lagi. Tingkatan yang ketiga, hakul yakin apa? Minum. Ini air apa? Bener gak ini air minum? Mineralnya berapa? Bener gak mineral? Jangan-jangan sudah pakai reverse osmosis, mineralnya sudah ditiadakan. Sampai detil-detilnya tahu, itu hakul yakin.
berulang kali meminumnya sampai pada tingkatan isbatul yakin. Sampai situ nggak iman kita? Ya dicek. Iman pada malaikat. Mulai bertanya lagi. Nanya nggak kalian? Nggak pernah nanya. Apa sih malaikat itu? Etimologinya seperti apa? Dari kata dasar apa? Pernah nggak gitu belajar? Kan enggak. Begitu orang bilang malaikat, apalagi yang bilang ustad, apalagi pimpinan pondok pesantren, udah aja. Yes, malaikat. Yang penting hafal 10 malaikat. Betul nggak? Padahal di Quran dikatakan, kalau kamu ingin tinggi spiritualmu, kenali 8 malaikat. Dan kalau kamu ingin tinggi spiritualnya, jangan kenal sama 2 malaikat. Jangan 10-10-nya kita kenali. 2 malaikat yang tidak boleh kita kenali. Satu namanya malaikat Atid, pencatat amal buruk. Yang kedua malaikat Malik, penjaga neraka. Jangan kenal sama dia. Suka nyatat amal buruk gak? Amal buruk siapa? Orang lain. Siapa yang nyatat? Dicatat di mana? Di mana catatnya? Si Anu, keburukannya Anu. Di mana dicatatnya? Di sini bukan? Nah, itu Atid. Jauh-jauh belajar malaikat yang nyatat kamu, yang ngapalin keburukan kamu, betul nggak? Iya. Kan yang tahu siapa kita, yang tahu apa yang kita lakukan, kan kita sendiri. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Coba, pernah nggak begitu? Ini praktek. Ada Atid nggak dalam diri kita? Ada nggak? Ada. Ada malaikat Malik milik. Milik itu ego. Ego berarti aku. Betul nggak? Silahkan kembangkan egomu. Menderitalah hidupmu. Maka tubuhmu akan jadi neraka. Dijaga malaikat Malik. Malik milik. Tuh, sederhana kok. Ada nggak yang jaga dalam dirimu? Ada nggak? Ada. Buktinya apa? Kamu tersinggungan, kamu gampang marah, baperan, dikit-dikit dipikirin. Nah itu, Malik tuh. Betul nggak? Nah karena kita belajar malaikat tidak praktek seperti itu, apa yang terjadi? Emang di akhirat akan ada tes formatif gitu? Ada soal dari guru agama di akhirat. Syarat masuk surga harus hafal 10 malaikat. Ada cerdas cermat sebelum masuk surga. Sebutkan malaikat penjaga surga. Ridwan. Masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Kejadian itu aja belum tentu ada. Ridwan itu artinya ridho. Tubuh kita bisa menjadi surga kalau kita ridho. Kejadian sebesar apapun, kontradiksi sebesar apapun, kalau kita ridho, gak jadi masalah. Menjadi masalah ketika ridho. Jadi ridwan itu bukan dihafalin, praktekkan dalam hidup supaya kita ridho. Kan gitu sebetulnya. Betul apa tidak? Tuh. Makanya kalau ingin naik spiritualnya, praktekkan 8 malaikat. 1 malaikat. Malaikat apa? Urutannya yang betul. Malaikat apa dulu? Jibril. Urutannya yang betul. Kalau ingin naik kesadarannya, urutan malaikatnya harus betul. Malaikat siapa dulu yang pertama? Ridwan, ngarang aja. Pertama yang harus diaktifkan dalam diri kita adalah malaikat munkar nakir. Itu step awal. Apa sih tugasnya munkar nakir? Munkar dan nakir adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur. Mana kuburan? Nih kubur. Siapa yang terkubur? Ya dirimu, jiwamu. Jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya ditanya, siapa Allahmu, siapa Rasulmu? Yang satu ditanya munkar, yang satu ditanya nakir. Di sini. Ada nggak yang nanya? Ada nggak nanya?
Itu segitu gede suaranya kalian gak pernah dengar. Karena kalian itu sudah miskonsepsi tentang itu. Karena kita tahunya munkar dan nakir itu nanti katanya di kuburan. Begitu kata dikubur udah mati ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Gitu. Gak ada kerjaan. Orang-orang mati ditanya-tanya. Yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Ya kalian gak pakai mikir kan? Karena gak pakai mikir. Yang kayak gitu ya dianggap keyakinan. Kuburan tuh di sini nih, lihat kuburan, ini kuburan. Kan suka tanya di sini, siapa diri saya? Dari mana saya asal? Kemana saya harus kembali? Apa tugas saya di sini? Pertanyaan tentang diri itu pertanyaan tentang Tuhan. Makanya harus kita kenali dua, satu Allah, dua Rasulnya. Siapa yang bertanya? Jiwamu. Makanya syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Siapa yang bersyahadat? Jiwa. Pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Maka malaikatnya dua, munkar, nakir. Tanya tuh guru agama yang ngajarin munkar nakir di sekolah. Kenapa dikubur dua-duaan malaikat? Emangnya kalau satu ketakutan gitu malaikat? Karena saya pernah tanya dulu di pesantren sama guru saya. Itu malaikat nggak ada kerjaan, pengen berdua-duaan di kuburan, saya bilang. Alhamdulillah saya diusir dari pesantren. Ya modelnya begitu, kalau nanya-nanya kritis sedikit pasti diusir. Kalau nggak bisa menjawab pasti marah. Itu model guru di kita begitu. Kalau ditanya nggak bisa jawab pasti marah. Dengan otoritasnya usir. Main usir, pendidikan macam apa kayak gitu. Kalau di sistem pendidikan ada hukuman, itu bukan sistem pendidikan, itu penjara. Orang yang sedang kegelapan dikasih hukuman, itu sama dengan kegelapan dikasih kegelapan. Sistem pendidikan apa yang semacam itu? Apa yang diharapkan oleh kita? Anak kita nakal di sekolah, kalau nggak nakal nggak akan disekolahkan. Dipanggil ke sekolah saya, anak bapak nakal di sekolah, mun bageur mau disekolahkan. Pangna dititipkan di sekolah, ada anak saya nakal, tolong ajarkan sama bapak ibu. Sekolah bisanya menghukum. Kalau anaknya baik disebut baik, kalau anaknya tidak baik itu karena salah kaprah di sekolah. Harusnya murid itu adalah guru. Makanya guru itu belajar dari murid, jadikan muridnya jadi guru. Itu salah kaprah, karena dia menganggap dirinya guru, lalu semua muridnya itu dianggap bawahnya dia. Padahal semua murid itu tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Ini ngerti apa enggak saya bicara? Lanjut ya, sampai mana tadi? Kenapa berdua-duaan? Lah iya, yang harus kita tahu dua, satu Allahnya, dua Rasulnya. Makanya pertanyaan di kuburan ini dua, satu munkar, dua nakir. Keren nggak? Nah kalau sudah bisa menimbulkan pertanyaan dari munkar dan nakir di sini, karena malaikat itu di Quran dikatakan tidak ada di luar dirimu, malaikat itu ada dalam dirimu. Ada orang yang datang ke rumah saya, ya sosok agama biasa, mulai itu melihat ada foto di dinding, komentarin. Nggak boleh pak ini, ada gambar di dinding. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah bapak. Terus apa lagi? Ini ada patung lagi pak. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah bapak. Saya bilang alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk ke rumah saya. Kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya membanyakin patung di rumah saya biar malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya. Gak pakai otak ngomong. Itulah kadang-kadang mulut kita udah terbuka sementara mata kalbu kita masih tertutup. Pengetahuan kita masih dangkal, sudah mulai menjas orang. Itu penyakit kulit namanya. Dan itu menyebar penyakit itu. Ya, sangat berbahaya. Kalau nggak tahu diam aja. Ya, baru tahu namanya aja. Ya, baru pesantren 3 bulan besok udah pakai sorban. Jadi urutan malaikatnya juga kalian udah salah. Coba sebutkan urutan malaikat yang betul supaya kita kesadarannya naik. Tadi ngaco. Ada Ridwan, ada Jibril, suka-suka aja. Urutan pertama adalah malaikat munkar nakir. Selanjutnya apa? Nah setelah munkar dan nakir, kan ada pertanyaan dalam diri saya, ingin tahu sejatinya diri saya. Leluhur kita di tanah Jawa sudah bilang, kalau kamu ingin tahu siapa sejatinya diri kamu, kamu harus kembali ke rahim ibu. Harus belajar mati sak jeroning urip. Kalau di Quran surat An-Nisa dikatakan, bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu.
Berarti malaikat siapa? Ijrail. Pencabut apa? Pencabut nyawa. Jadi tahap kedua kita harus belajar dari malaikat Ijrail, pencabut nyawa. Ngerti maksud saya? Awas, bukan pencabut nyawa mati beneran. Kalau mati itu nggak usah dibicarakan lagi. Quran tidak cerita mati itu. Quran cerita mati selagi hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati kudu hirup. Merasakan rasanya mati itu kalau pada saat kita masih hidup. Orang mati tidak bisa merasakan mati. Yang bisa merasakan mati itu orang hidup. Mikir. Gitu aja nggak pakai mikir. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nggak usah ada Qur'annya. Parah yang kayak Kullu nafsin zaikatul maut itu pesan spiritualnya, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan masanya mati ketika masih hidup. Maka Rasul memerintahkan mut anta qabla mut. Belajar mati ketika kau masih hidup. Disitulah perlu bantuan Ijrail. Berikutnya apa kalau sudah dapat Ijrail? Ya? Ya Israfil. Bagian niup apa? Sangkakala. Tahu sangkakala di mana? Ya di sini. Makanya orang belajar spiritual pasti memberdayakan nafas. Menyadari nafas masuk, mencari nafas keluar. Betul apa tidak? Malaikatnya di situ tinggal kok. Di sini. Bagian niup sangkakala. Begitu ditiup sangkakala, kiamat. Bangkit. Bangun. Bukan hancur. Paham? Semuanya di sini ya. Semuanya ada di sini. Kemana wae tuh? Begitu sudah bangkit, berikutnya apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Ya pasti Jibril dong. Menyampaikan apa? Menyampaikan pengertian. Menyampaikan intuisi. Makanya yang sudah tajam, tahu-tahu ngerti. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu ngerti. Tahu-tahu ngerti. Gitu. Paham? Nah kalau sudah ketiban Jibril, ya berikutnya pasti ketiban Mikail. Turun hujan dari langit. Pembawa rezeki. Nah rezeki yang paling agung adalah hidangan dari langit. Itu yang diminta Nabi Isa. Allahumma robbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Takulun al-id. Ya Allah turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hidangan bagi hari raya bagi kami. Keren banget itu di Quran. Lihat saya semua. Jawab. Kalau hujan, hujan tuh yang air turunnya dari mana? Dari mana? Dari awan. Kalau hidangan-hidangan spiritual turunnya dari mana? Dari langit. Bedain awan sama langit aja pusing kalian. Kalau hujan yang syariat itu dari awan. Di Quran tidak ada cerita hujan yang itu. Di Quran itu cerita barokah yang turun dari alam tinggi yang disebut dengan hidangan dari langit. Langit mencerminkan alam-alam tinggi, alam malakut, alam jabarut. Itulah dikenalkan oleh Jibril. Jibril dekat dengan Mikail, turun hujan. Hujannya bukan hujan air, tapi hujan adalah hujan ma'ul hayat, hujan nur ala nur dari langit rohani kita. Sudah jiwa kita menjadi merdeka. Makanya terakhir tinggal berkenalan dengan Raqib. Semuanya baik ternyata, tidak ada yang buruk. Karena baik dan buruk itu adalah penilaian kita. Siapa yang sudah menemukan kebaikan di dalam, semua yang di luar baik-baik saja. Maka puncaknya jadi ridwan, ridho. Jadilah surga. Ditipu orang, ridho. Orang yang dicintai meninggal, ridho. Sakit,
ridho. Sehat, ridho. Dimarahin orang, ridho. Dan orang ridho itu beda wajahnya. Yang menakutkan kayak gini. Maaf ya, maaf. Ini udah surga semua. Serem itu kalau orang yang gak ridho. Betul gak? Iya. Serem itu. Serem. Nah itulah di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumal akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, hari kemudian padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kalau begitu, adakah ayat yang menyatakan iman itu ada titik awalnya? Ada. Ini ayatnya. Oh, ini kan sudah sering saya ulang-ulang ya. Ini ayatnya. Tentu saja saya tidak akan menceritakan semuanya. Mati terus ya. Oke. Ini ayatnya ya. Catat aja ayatnya. Ya. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Maka di situ dikatakan, perhatikan. Al-A'raf 143 itu cerita apa? Ini kalau saya rangkum isinya begini. Kan Nabi Musa itu minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku ingin melihatmu. Ini Musa mau tingkatan iman mana yang dia minta? Tingkatan iman yang mana? Ain. Ain. Jadi berarti beliau ini sudah melampaui ilmu yakin. Udah masuk pada ain. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku bisa melihatmu. Ini permintaan yang masuk akal. Karena tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi minta sesuatu yang gak masuk akal. Ini tingkatan iman yang lain. Nah, berikutnya apa? Kata Tuhan, Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tetapi kalau ingin melihatku, lihatlah ke gunung itu. Maka disinilah diceritakan tentang gunung. Gunung itu adalah puncak kesadarannya manusia. Lalu ketika Musa melihat ke gunungnya kaget. Karena apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Di situ kemudian Tuhan menunjukkan tanda kebesarannya. Kaget Musa. Dan pada saat itu kemudian gunung hancur luluh. Pada saat itu Musa pun jatuh pingsan. Artinya apa? Itu yang disebut dengan mengalami fanna billah. Identitas dirinya Musa nggak ada lagi. Nah ketika identitas diri tidak ada lagi, disitulah yang disebut dengan tauhid tingkatan isbat al-yakin. Itulah titik awal Musa beriman kepada Allah. Makanya beliau kemudian berteriak kepada Allah. Apa teriakan Musa? Qala. Qala itu berarti Musa berteriak, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awal mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku datang kepadamu, aku kembali kepadamu. Itu taubat. Wa ana awalul mu'minin. Inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ternyata harus ada awal. Ini para pengaku. Para pengaku nih, para pengaku jadi orang beriman. Saya mau nanya, kapan lu mulai awalnya? Tapi mereka ini kalau ngomong pedoman hidupnya apa? Quran. Kalau saya tunjukkan ayat ini, menolak sendiri. Jadi saya juga suka bingung. Banyak yang bilang pedoman hidup saya Quran. Begitu saya tunjukkan Quran, kok nyuruhnya begini? Malah menyerangnya. Ini Quran loh, surat Al-A'raf 143. Al-A'raf, apa artinya Al-A'raf? Al-A'raf itu pengenalan. Al-A'raf itu adalah tempat mengenal. Nama Qur'annya juga surat Al-A'raf, tempat mengenal. Luar biasa. Jadi kalau gitu saya tanya, sejak kapan Musa itu beriman kepada Allah? Sejak ainul yakin tercapai. Begitu sudah tercapai ainul yakin, hakul yakin tercapai. Aku yakin kepada Allah. Karena aku sudah bersahadat kepadanya. Aku sudah menyaksikannya. Bahkan bukan sekedar menyaksikan dengan penglihatannya, tetapi beliau merasakan. Bahkan tingkatan selanjutnya, karena berulang-ulang beliau jatuh cinta. Witing tresno
jalaran soko kulino. Sudah